Kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Halo teman-teman semuanya, kita akan mempelajari mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Oke, ada yang tahu contoh buku fiksi apa aja? Ada yang tahu buku fiksi itu apa? Ya, ada yang tahu buku fiksi apa? Oke, buku fiksi itu contohnya ada novel, ada yang tahu novel? Ya, ada cerpen, ada dongeng, ada legenda. Itu buku fiksi. Nah, buku fiksi itu adalah buku sebuah karya sastra yang menceritakan hal-hal khayalan atau rekaan atau sesuatu yang tak sungguh-sungguh terjadi. Artinya dia imajinasi, ya. Jadi di sini pembaca itu dituntut mengembangkan daya imajinasi atau kreativitas, ya. Unsur-unsurnya ada tema, alur, ya, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Unsur apa? Unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun. Ya. Unsur pembentuk karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Ya. Jadi meliputi tema, amanat, pesan, ya, alur, latar, atau setting, penokohan, sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik itu apa? Unsur pembangun yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri. Contohnya apa? Latar belakang pengarang dan latar belakang masyarakat. Itu contoh dari non-fiksi. Ekstrinsiknya maksudnya. Ya. Nah, di dalam buku fiksi itu memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, ditulis menggunakan gaya bahasa. Ya. Yang kedua, banyak menggunakan kata konotatif atau makna yang ditambahkan. Lalu, buku fiksi itu biasanya berbentuk cerpen atau novel. Ya. Yang keempat, ditulis berdasarkan imajinasi atau imajinasi atau khayalan. Selain memiliki ciri, tadi buku fiksi memiliki unsur tadi tema. Tema itu apa? Tema itu adalah gagasan pokok yang mendasari suatu karya. Jadi gagasan pokok yang mendasari suatu karya. Ya. Temanya banyak, ada masalah sosial, politik, ekonomi, moral, ya kan, agama, ketuhanan, kecintaan, ya, percintaan, ya, spiritual atau budaya. Itu tema-tema yang mendukung, yang kita temukan di dalam karya-karya fiksi. Lalu ada alur. Nah, alur itu ada kronologi, urutan peristiwa yang digambarkan. Ya, di dalam alur itu ada 3 jenis, ada alur maju, mundur, dan campuran. Nah, alur maju itu apa? Alur maju atau progresif itu alur yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian. Jadi bergerak ke depan terus. Ya. Lalu ada alur mundur. Ya. Alur mundur itu adalah alur yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu atau kejadian peristiwanya bergerak mundur, flashback, ya, flashback. Lalu ada alur campuran. Nah, ini alur yang menggabungkan peristiwa itu maju dan alur mundur. Nah, tahap-tahap alur apa aja? Ya, di tahap-tahap alur itu
ada namanya eksposisi. Nah, eksposisi itu apa? Tahap di mana munculnya sebuah cerita dengan mengenalkan tokoh, situasi, latar, waktu, dan sebagainya. Ya. Lalu ada komplikasi. Nah, komplikasi itu apa? Tahap di mana dimunculkan suatu peristiwa yang berfungsi sebagai penggerak ceritanya. Gitu. Ya, itu ada tahap-tahap alur. Lalu ada klimaks. Klimaks apa? Tahap di mana permasalahan yang menimbulkan konflik itu dan ketegangan itu sudah muncul atau sudah mencapai titik puncaknya. Ya. Lalu ada anti klimaks. Nah, anti klimaks itu apa? Anti klimaks adalah tahap di mana permasalahan atau ketegangan yang berada pada titik paling atas atau puncak itu mulai menurun dan bisa mulai diatasi. Itu namanya anti klimaks. Lalu ada resolusi, di mana ada tahap penyelesaiannya, jalan keluarnya. Ya. Nah, itu contoh tahap-tahap alur di dalam karangan fiksi. Lalu ada latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. Ya. Ada yang namanya latar waktu. Nah, latar waktu apa? Keterangan tentang kapan peristiwa itu terjadi, cerita itu terjadi. Misalkan pagi hari, ya, siang hari atau malam hari. Lalu ada latar tempat. Nah, latar tempat itu menunjukkan keterangan tempat peristiwanya itu yang terjadi. Misalkan di rumah, ya, di kamar, di dalam bus, di dalam halaman atau di Jakarta, contohnya. Lalu ada latar suasana, bagaimana menggambarkan suasana peristiwa yang terjadi, misalkan gembira, sedih, menyeramkan, mencengkamkan. Ya. Lalu ada tokoh atau penokohan. Oke, tokoh dan penokohan. Tokoh itu orang yang dihadirkan di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu apa? Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh cerita itu yang ditampilkan si pengarang itu harus memenuhi syarat kewajaran, yang artinya mengandung pengertian bahwa tokoh cerita itu adalah manusia yang wajar, punya pikiran, ya, perasaan seperti itu. Nah, di dalam sebuah cerita ada yang namanya tokoh rekaan. Nah, tokoh yang tidak pernah ada di dalam kehidupan nyata. Ya, tokoh rekaan. Ya. Lalu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini posisi pengarang di dalam sebuah cerita yang ditulis. Ya, kedudukan atau posisi si pengarang. Misalnya ada sudut pandang orang pertama, ya, ada sudut pandang orang ketiga, sudut orang pertama, ya. Nah, sudut orang pertama itu ada sudut pandang pelaku orang pertama. Ya, jadi dalam hal itu menyebutnya si aku, ya, aku atau saya. Itu sudut pandang pertama. Ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini hanya sebagai pencerita, si pengarang itu sebagai pencerita dan menyebut pelakunya dengan sebutan dia, ya, menyebut pelaku utamanya dengan sebutan dia, ya. Jadi sudut pandang ini digunakan jika penulis tidak mau menjadi pelaku atau sudut pandang orang pertama. Lalu ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ya. Lalu ada unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu apa? Biografi si pengarangnya. Keadaan psikologi pengarangnya. Ya. Artinya apa?
kebanyakan suatu karya itu akan berkaitan dengan latar belakang si penulis, gimana sejarah hidupnya, ya. Lalu ada latar belakang masyarakat, ya. Itu berhubungan dengan ideologi negara. Jadi kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi masyarakat, ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap karya yang dihasilkan, ya. Oke. Lalu ada buku non fiksi. Nah, buku non fiksi adalah buku yang menawarkan informasi-informasi pengetahuan faktual yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan pembaca. Jadi buku itu ditulis berdasarkan pengalaman empirisnya. Ya. Jadi hasil observasi, hasil analisis penulis terhadap berbagai peristiwa, keadaan atau fenomena ya yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Jadi buku non-fiksi itu dapat dipertanggungjawabkan secara logika, keilmuan yang disusun melalui proses kerja analisa ilmiah. Ya. Nah, unsur non-fiksi itu apa? Misalkan ada strukturnya itu sistematikanya ya, sampul, halaman judul, unsur-unsurnya, hak cipta, kata pengantar, daftar isi, ya isi buku, glosarium, daftar pustaka, indeks atau lampiran. Ya. Oke. Ada yang tahu ciri-ciri non-fiksi? Yang pertama adalah kesistematisan. Artinya semua yang disusun menurut urutan yang berkesinambungan. Ya. Lalu ketelitian artinya berusaha untuk menghindari diri dari kesalahan atau kekhilafan, betapapun kecilnya. Lalu ada keobjektifan, artinya semua harus benar-benar aktual apa adanya ya di dalam buku non fiksi. Jadi bukan seperti fiksi, imajinasi lah seperti itu. Nah, yang harus nyata apa adanya. Lalu ada kejelasan, tidak samar-samar atau pengungkapannya tepat dan jernih. Lalu ada ketuntasan, artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Lalu ada apa? Kelogisan, artinya harus masuk akal keterangannya. Ya, lalu ada kelugasan. Kelugasan itu apa? Pembicaraan langsung pada hal pokok. Nah, di dalam buku non-fiksi itu ada unsur-unsur bukunya, ada pendahuluan. Jadi saya sebutkan isi, penutup. Ya. Oke. Baik. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran teks buku fiksi dan non-fiksi. Salam sastra.